Akhirnya muncul juga itu gundiknya Pak RK. Baru tahu kenapa dia nggak berani muncul. Ternyata dia beda banget badannya. Nggak body shaming lo ya, cuma yo kaget banget. Kata dia sih, walaupun gede tapi dugong. Udah pada tahu belum? Dan yang bikin ngakak sumpah, komen-komennya netizen. Ada yang bilang kayak apa tak post itu beberapa komen-komennya, ya ampun. Ya mungkin itu juga menjawab kenapa dia baru sekarang ngomong kalau dia katanya punya anak dari Pak RK. Ya mungkin juga dia udah susah cari kerja, melihat mungkin tidak seperti dulu yang aduhai gitu bodinya, jadi susah. Sementara kebutuhan banyak, utang juga banyak. Masuk berita ke Ibu Plovem, ini setelah si Lisa Mariana terbitlah pula Ayu Aulia. Ini bukan sinetron lagi bang, ini udah kayak drama kolosal. Tapi bintang utamanya mantan gubernur kita Ridwan Kamil. Kalau betul ini ya, katanya si Ayu mau Alphard. Duh, Alphard ya, bukan angkot yang harus dibereskan juga. Kalau udah jadi simpanan, mintanya bukan pulsa, bukan apartemen, tapi mobil mewah. Ini Bang Ridwan, makin kesini ini bukan kayak arsitek pembangunan lagi, tetapi macam arsitek skandal asmara. Apa itu episode baru, keluar satu cewek baru. Waduh, hati-hati nih bang, kalau betul. Bukan cuma Alphard yang melaju, nama baik pun sudah mulai merosot jadinya menuju ke jurang. Ngeri kali ini bukan drama politik lagi, ini sudah jadi drama infotainment nasional. Nggak kulihat lagi lucu-lucu jadi postingannya ini. Kayak mana? Guys, jujur ini gue agak sas yang ngebacanya sebagai netizen biasa. Dia bilang, saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait permohonan bantuan kuliah. Ini mohon maaf nih sebelumnya, bantuan kuliah mana yang ngobrolnya itu video call. Terus yang kedua, dia bilang kayak 4 tahun lalu tuh udah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Yang kita sendiri juga nggak tahu buktinya apaan ya kan, nggak dikasih spill gitu. Terus dia bilang lagi bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu, dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Udah hamil duluan, ya kok ngasih beasiswa ke orang yang hamidun gitu kan, seandainya bantuan perkuliahan. Make sense gak? Justru yang bikin gua ngakak tuh part ini guys. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Kalau sekarang ya bodinya jauh banget sama istrinya Pak RK. Aduh, nggak kelas lah. Bukan apple to apple kalau sama istrinya Pak RK, sama istri sah. Jadi ya inilah menjawab kenapa sih baru muncul sekarang. Ya setelah dia pikir-pikir, kok kebutuhan makin banyak, utang juga katanya banyak. Sementara kalau mau kerja kayak dulu, ya bodinya ini harus yang aduhai gitu. Kalau bodinya kayak sekarang ya susah. Orang sama istrinya Pak RK aja jauh. Ya jauh-jauh, bukan apple to apple lah kalau untuk dibanding-bandingkan. Enggak kelas gitu loh ya. Dari kelihatan aja, dari tampilannya beda-beda. Terus kemudian dia kepingin anaknya diakuin sama Pak RK. Paling tidak dia pengen pengakuan, lalu kemudian dapat biaya lah dari Pak RK untuk anaknya. Ya walaupun secara hukum nggak ada kewajiban dari Pak RK. Dan ya misalkan hasil tes DNA bener, ya uruslah berdua lah, nggak usah ribut-ribut, ya kan? Kan katanya RK pernah ketemu sama tuh cewek sekali untuk bantuin kuliah tuh cewek. Terus orang-orang pada marah banget gitu. Nah, gue tuh bingung ya, karena banyak yang bilang gini, kenapa dari sekian banyak orang di negara ini, kenapa RK milihnya dia buat dibantuin gitu kuliahnya? Loh, ini menurut gue ya, pendidikan itu kan hak semua orang. Mungkin kebetulan nih cewek lagi kuliah, terus dia butuh duit. Daripada dia jual diri, kan mending dia minta bantuan aja sama RK kan? Salahnya di mana sih? Ya nggak tahu ya, terlepas dari isu yang beredar itu nggak tahu bener atau enggak faktanya. Tapi kalau misalkan amit-amit bener ya guys ya, ini kocak aja gitu.
Dia bilang sejatinya saya hanya manusia biasa. Enak banget ya orang kalau misalkan abis bikin salah tiba-tiba klarifikasi langsung minta maaf. Ya udah sih, gue kan cuma manusia biasa, lu semua harus maafin dan harus mengampuni gue karena gue ini manusia biasa yang gue melakukan kesalahan gue yang fatal itu secara sadar. Kan kita nggak tahu ya ini tuh bener apa fitnah jatuhnya. Tapi kalau misalkan ini pun fitnah, itu berarti ani-aninya setanan sumpah. Cari sensasi anjay, udah gila. Ngespil yang nggak jelas gitu kan, nggak ngerti intensinya apa juga. Gimana menurut kalian, apakah ini sekiranya fakta atau hanya fitnah belaka? Bangun tidur langsung lihat scroll nih. Aduh, kalian udah lihat belum bentuk wajah ani-aninya Pak Ridwan Kamil? Kok yang kayak gitu disamakan dengan cinta Atalia? Aduh Tuhan, susah ya kalau namanya nafsu guys. Kalau memang benar ya ini terjadi dan memang betul ada hubungan. Tidak bermaksud body shaming, tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Foto dan videonya sudah beredar luas di media sosial. Artinya siapapun boleh berkomentar. Nah, kayak begitu. Jadi kritikan pedas segala macam itu harus diterima dengan lapang dada. Karena bagaimanapun juga yang namanya pola pikir, pola tingkah laku dan sebagainya, apalagi ini adalah menyangkut nama besar seseorang yaitu Ridwan Kamil, menjadi sorotan pasti gitu lah. Apalagi permainannya ini yang permainan kayak begini, perselingkuhan yang nggak masuk akal gitu loh. Kok ada orang kayak begini yang disukai sama orang? Tapi memang seperti itu namanya selera, ya kan? Kalau kita istilahnya benar ada perselingkuhan, di rumah itu dikasih makan enak, dikasih makan yang luar biasa. Dia sesekali ingin makan jajan di luar. Ya ini salah satunya gitu loh. Jajan di luar belum tentu makanan yang mewah kan. Bisa aja serabi, bisa aja dengan apa gitu kan. Atau bisa juga dengan gorengan kan gitu kan. Nah itu sesuatu yang mungkin di rumah tidak didapatkan. Nah itu istilahnya guys. Nah jadi kalian bisa menilai sendiri yang namanya hawa nafsu. Kalau kita sudah diliputi dengan itu, maka pikiran tidak akan benar-benar ada. Yang ada cuma bagaimana cara menikmati orang tersebut yang ada di depan kita. Jadi sifatnya sementara guys. Setelah itu lupa deh. Yang penting sudah menyalurkan dan membuang hasratnya dalam waktu itu. Paham kan maksud saya? Nah, jadi perempuan jangan murahan ya. Jadi wanita yang smart agar kita bisa mempunyai nilai jual yang tinggi, value yang bagus untuk harkat dan martabat kita dan anak-anak kita. Oke? Speechless aku. Gimana menurut kalian guys? Yuk kita komen di sini ya. Aduh seneng banget nih saya bangun tidur bisa mengomentari hal-hal yang membuat saya lucu dan tertegun gitu ya. Kok ada ya orang yang seperti ini disukain RK? Aduh. Enak nih nyeruput kopi sambil nonton kedunguan wawancara dari Ayu Aulia. Jadi dia bilang ngapain di abortion orang kita datang untuk USG. Niat hati hendak membela Bapak Ridwan Kamil, tapi statement blundernya malah justru memojokkan dan menceritakan 50% kronologi yang nyata dari skandal Lisa dan Akang Ridwan begitu. Gue akan tampilin videonya di akhir, tapi gue akan jelaskan dulu ke kalian di mana letak blundernya. Yang pertama, mereka bersikeras untuk menepis bahwasannya terjadi pertemuan dengan yang berapa hari nggak ngerti gue ya. Dan mereka berusaha untuk memperbaiki citra dari seorang Bapak Ridwan Kamil dan memojokkan seolah-olah Lisa ini adalah yang paling dakjal di antara yang lainnya. Padahal faktanya adalah si Ayu ini pun juga seorang yang tidak pantas berbicara berada di posisi istri sah. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena fakta yang telah gue dapatkan, dia ini adalah orang yang mendukung Lisa dan RK pada saat itu. Didukung oleh chatting-chattingan yang menyatakan tentang anak pejabat, benih pejabat. Dan dia mengeles bahwasannya dia bukanlah orang yang memperkenalkannya. Lalu seolah-olah dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Ibu Cinta sebagai perpanjangan tangan dari istri sah. Logikanya, kalau misalnya tidak ada hubungan, untuk apa menemani USG? Untuk apa ada pembicaraan tentang abortion? Dan untuk apa Bapak Ridwan Kamil menunjuk jubir seperti si Ayu ini? Gue pikir dia mau konferensi pers itu untuk mempertajam situasi kebenaran. Ternyata malah ngeceritain aslinya. Gue berharapnya dia didampingi pengacaranya Bapak Ridwan Kamil. Ternyata sendiri.
Ya kan? Terus nanya siapa lo sama orang. Kau itu DUNGU, ya, dunggu.